Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu sehat ya kita semua. Oh iya, tadi sebelum bincang-bincang kesini ada kan sedikit video di awal-awal, kalian lihat gak? Coba ingat lagi, tadi tuh videonya tentang apa? Tentang apa? Tumbuhan. Ya benar, tadi tuh ada contoh-contoh beberapa tumbuhan ya yang ada di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan itu, coba deh inget-inget lagi, kemarin kita bahas tentang materi apa coba? Materi apa? Jamur. Apa itu masuknya kemana itu? Kingdom fungi atau jamur. Kemarin kita udah bahas sampai situ ya, udah ngebahas tuntas juga. Nah sekarang kita explore lagi nih klasifikasi makhluk hidup. Nah kan ada 5 kingdom tuh yang udah kita bahas. Apa aja yang dibahas? Monera, oke. Terus apa lagi? Apa? Protista, oke, protista. Terus apa lagi? Fungi, oke. Fungi kemarin kita udah bahas. Nah sekarang atau hari ini kita akan bahas tentang kingdom plante atau tumbuhan ya. Kita akan bahas kerajaan tumbuhan hari ini. Nah sebelum itu Tete mau nanya, kalau kalian lihat video tadi, apa sih yang kalian pikirkan tentang kingdom plante ini sendiri? Coba Tete mau nanya, ayo, apa yang kalian pikirin pertama kali pas lihat video tadi? Atau apa yang kalian pikirkan setelah tahu kalau kita mau bahas kingdom plante atau tumbuhan? Coba, kita masih nunggu ya. Apa yang kalian pikirkan? Nah, kira-kira kalian pasti jawab, teh tumbuhan kan banyak banget, pokoknya yang hijau aja itu tumbuhan. Terus pasti bakal ada yang jawab yang enak dimakan, yang bisa buat obat, bisa buat hiasan. Ada mangga, jeruk, anggur, padi, semuanya banyak ya kan. Nah pasti kalian setidaknya pernah lah terpikir seperti yang ada di layar ini. Nah agar lebih tahu apa sih teh plante itu, terus ciri-cirinya apa, terus kenapa dia, terus apa yang harus kita tahu tentang kingdom plante ini. Nah sekarang kita harus kenalan dulu supaya lebih tahu siapa itu plante. Nah pertama ada yang namanya ciri-ciri. Oh ya dong, yang namanya klasifikasi itu harus ada ciri-cirinya ya kan. Untuk apa ciri-ciri ini? Ya nantinya kan sebagai dasar klasifikasi. Kalau ciri-cirinya sama atau beda itu bisa dikelompokkan. Nah sekarang ciri-ciri plante itu sendiri adalah yang pertama, eukariotik. Apa itu eukariotik? Ayo jangan sampai lupa. Kemarin apa itu eukariotik? Kan ada tuh eukariotik sama prokariotik. Nah sekarang apa itu eukariotik? 1, 2, 3. Apa coba? Memiliki membran inti sel. Harus diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ciri yang kedua yaitu multiseluler. Apa coba multiseluler? Ada multi sama uniseluler. Nah sekarang adalah multiseluler. Apa itu multiseluler? Memiliki atau terdiri dari banyak sel sehingga tanpa bantuan mikroskop pun atau alat lain pun kita bisa melihat plante itu sendiri. Selanjutnya ada ciri
dia punya yang namanya kloroplas, atau yang nanti di dalamnya ada yang namanya klorofil. Buat apa klorofil? Buat fotosintesis. Nah, dengan dia fotosintesis berarti dia bersifat autotrof, mampu mensintesis atau membuat makanannya sendiri. Yang nantinya hasilnya ini bisa kita manfaatkan, bisa kita buat makan sehari-hari. Kayak misalnya kamu makan mangga, itu kan hasil dari sintesis makanan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya dinding sel tersusun atas selulosa. Nah, biasanya kalau misalnya nih meja kayu nih, kayu itu kan keras ya. Kenapa dia keras? Karena salah satunya mengandung selulosa tadi. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Ciri-ciri plantae harus diinget-inget ya istilah-istilahnya, eukariotik, multiseluler, apa itu autotrof, jangan sampai tertukar. Kemudian muncul pertanyaan, terus dari sekian banyak tumbuhan, cara bedainnya gimana? Ada yang tahu gimana caranya? Ada ya di sini ya. Nah, caranya itu adalah dikelompokkan. Ingat, kita lagi belajar tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? Ya, makhluk hidup. Karena kita lagi bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi perlu diingat, sebelum dikelompokkan harus diidentifikasi dulu, pencandraan, dilihat-lihat. Ayo yang lupa ingat lagi dasar-dasar klasifikasinya. Ada apa aja coba? Yo yang lupa silakan buka catatannya kembali. Makanya itu ya pentingnya nyatet itu. Kalau misalnya kita lupa bisa dibuka-buka kembali apa yang udah kita catat. Itu ya. Nah, di sini kingdom plantae atau tumbuhan itu sendiri, dia tuh banyak banget kelompoknya ya. Nah, berdasarkan ada tidaknya pembuluh itu berkas mengangkut. Berkas pengangkut berarti nanti buat ngangkut dong teh. Iya dong, ngangkut apa? Ngangkut air, ngangkut nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, berdasarkan ada tidaknya pembuluh tadi dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan atau plantae yang tidak memiliki pembuluh dan ada juga yang memiliki pembuluh. Nah, kalau misalkan yang tidak memiliki pembuluh itu ada yang namanya kelompok lumut. Jadi satu-satunya plantae yang tidak memiliki pembuluh adalah lumut. Diingat-ingat, catat. Nah, selanjutnya yang memiliki pembuluh itu tuh ada dua berdasarkan ada tidaknya biji. Kemudian yang pertama, yang tidak berbiji. Yang tidak berbiji di sini itu adalah punyanya kelompok paku-pakuan atau Pteridophyta. Jadi kalau misalkan plantae punya pembuluh terus tidak berbiji, berarti dia adalah paku-pakuan. Nah, selanjutnya kalau yang berbiji ada dibagi menjadi dua lagi. Jadi tuh bijinya ada yang terbuka sama ada yang tertutup. Kok bisa terbuka sama tertutup? Nah, nanti kita jelasin lagi lebih dalam ya ke selanjutnya. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini biasa disebut dengan Angiospermae dan berbiji terbuka disebut dengan Gymnospermae. Maaf ya, ada iklan-iklan sedikit. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Iya, nggak ada sekarang mana. Nanti selama kalian lihat video ini ya, catat pertanyaan yang kalian ingin tanyakan biar nanti pas teteh tanya jawabannya jangan lupa, jawabannya jangan nggak ada. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Kita bahas yang pertama ya, di tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, tumbuhan yang tidak berpembuluh ini dimiliki oleh kelompok lumut. Tahu kan lumut? Yang mana coba lumut? Iya, ada di gambar. Itu ya, lumut. Pernah lihat kan? Biasanya sih di tembok, di bebatuan,
di tanah, sukanya seperti itu ya, di tempat yang lembab. Nah, kemudian ciri-ciri dari tumbuhan tidak berbulu ini atau lumut ini, yang pertama dia memiliki yang namanya spora. Spora ini nanti berfungsi pada saat dia nanti pergiliran keturunan ya, untuk perkembangbiakan. Nah, kemudian yang kedua, tidak memiliki pembuluh atau berkas pengangkut. Nah, kalau misalkan di tumbuhan berpembuluh mah dia punya berkas pengangkut, namanya xilem sama floem. Nah, kalau misalnya di lumut dia nggak punya xilem sama floem itu tadi ya. Jadi terus cara dia mentransfer, menyalurkan nutrisi dan air gimana teh? Nah, itu dilakukan antar sel saja, tidak ada pembuluhnya, tidak ada saluran yang mengaturnya. Jadi antar sel, difusi seperti itu. Nah, kemudian yang namanya lumut ini tidak dapat dibedakan akar, batang sama daunnya. Ya, itu tidak bisa dibedakan, tidak jelas. Coba aja kalian lihat. Pernah kan lihat lumut bulat aja? Tapi kalau misalkan kita lihat di mikroskop, ada beberapa perbedaan sih sebenarnya. Nanti kita lihat. Terus kemudian lumut ini dia mengalami pergiliran keturunan dari fase gametofit dan fase sporofit. Kalau misalkan fase gametofit itu adalah fase di mana lumut ini akan menghasilkan yang namanya gamet jantan dan gamet betina. Untuk apa teh gamet ini? Ya untuk perkembangbiakan lumut itu sendiri. Nah, kalau di fase sporofit, nanti dia akan menghasilkan yang namanya spora. Kemudian tumbuhan ini biasanya ada di tempat yang lembab, entah itu di dinding, di bebatuan, di tanah, dan lain sebagainya. Kemudian lumut terdiri dari 3 divisi. Apa aja divisinya? Yang pertama ada Bryophyta, yang kedua ada Anthocerophyta, dan yang ketiga ada Hepatophyta. Ribet ya namanya. Ya udah, nanti ada kok nama lainnya, nama yang gak ribetnya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyain nggak? Iya, nggak ada, catat ya pertanyaannya, catat. Harus ada pertanyaan nanti di akhir. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lanjut ya. Ini loh yang namanya Bryophyta, atau nama biasanya mah, nama kita sehari-harinya mah lumut daun. Pernah lihat gak tuh lumut daun? Nih ya, lumut daun. Sebenarnya ini nih sama dengan gambar yang pertama. Gambar yang ini nih, Hanya saja kalau misalkan yang ini mah nih, dia masuk fase gametofit. Dan emang yang sering kita temukan kan hanya berupa gumpalan-gumpalan hijau seperti ini aja ya. Nah, emang karena dia masih ada di fase gametofit. Nah, kalau misalkan udah fase sporofit nih, ada yang namanya nih seperti bunga ya, tapi bukan bunga. Nih. Nah, di yang ujung ini kan ada tuh kayak apa tuh namanya, tudung kaliptra. Nah, di dalamnya nanti ada yang namanya spora. Nah, ini yang dinamakan, ini nih ya, ini yang dinamakan fase sporofit, dan ini fase gametofitnya. Sampai sini paham? Tuh ya, lumut daun. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Baru divisi Bryophyta. Yang kedua ada divisi Anthocerophyta, atau yang biasa disebut dengan lumut tanduk. Kenapa disebut dengan lumut tanduk? Ya karena nih ada panjang-panjang nih, struktur panjang nih yang mirip tanduk. Makanya dia disebut dengan lumut tanduk. Nah, nanti di situ tuh ada yang namanya spora juga ya, di yang panjang-panjangnya ini ya.
Tuh lumut tanduk. Yang selanjutnya ada hepatopita atau lumut hati. Iya, bener. Kalau lumut hati berarti dia bentuknya kayak hati ya. Memang nih yang hijau-hijau yang seperti atau mirip daun yang ini nih. Tuh kalau misalkan dilihat dia bentuknya memang mirip hati, makanya disebut dengan lumut hati. Nah, kalau gambar yang di sampingnya nih, ini kayak ada payung-payung nih, sebenarnya dia itu adalah archegonium sama antheridium. Apa itu archegonium sama antheridium? Itu nanti yang ngebedain mana lumut jantan, mana yang betina. Nah, kalau misalkan yang jantan mah namanya antheridium. Anter ingat, kalau yang suka nganterin itu laki-laki. Ingat aja tuh ya, biar gak ketuker. Nah, kalau archegonium dia lumut yang betina. Paham sampai sini? Catat lagi kalau misalkan ada pertanyaan, kumpulin, nanti teteh tanya. Lanjut ya. Oh iya, kalau misalkan ada berisik-berisik gimana gitu, itu iklan, anggap aja iklan, tapi kalian tetap fokus ya sama apa yang teteh bicarakan. Oke, lanjut ke tumbuhan yang memiliki pembuluh. Nah, inget tadi di awal di bagan ya, yang tadi ya. Nih di bagan. Nih, yang memiliki pembuluh itu ada dua, ada yang tidak berbiji dan ada yang berbiji. Nah, yang kita mau bahas dulu adalah tumbuhan tidak berbiji dulu ya, atau disebut dengan paku-pakuan. Nama kerennya mah Pteridophyta. Pernah lihat gambar yang di layar? Pernah nggak? Masa sih nggak pernah? Pernah dong. Pernah ya. Pernah, cuma kalian yang nggak ngeh aja nih kayaknya. Terus itu apa tuh yang nempel-nempel warna hitam itu? Nanti kita jelasin. Nah, sekarang kita kenalan dulu ke ciri-ciri dari paku-pakuan ini atau Pteridophyta. Yang pertama, sama ya, dia juga punya spora buat berkembang biakannya. Kemudian dia punya berkas pengangkut. Yang selanjutnya, dia dapat dibedakan mana akar, batang, sama daunnya, atau biasa disebut dengan tumbuhan kormus. Kenapa kormus? Ya tadi karena dapat dibedakan akar, batang, sama daunnya, atau disebut dengan Cormophyta berspora. Apa itu Cormophyta berspora? Ya berarti tumbuhan yang dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya serta memiliki spora. Itu ya. Yang selanjutnya, ciri khas dari paku-pakuan ini adalah daun mudanya menggulung. Tahu daun muda kan? Tahu dong pasti. Nah, kalau misalkan paku-pakuan, nah daun mudanya itu menggulung. Nanti ada contohnya di slide berikutnya, ada gambarnya. Selanjutnya sama ya, dia juga mengalami pergiliran keturunan. Ada fase gametofit dan sporofit, hampir sama ya dengan lumut tadi. Kemudian sama habitatnya di tempat yang lembab. Nah, kalau misalkan di paku-pakuan atau Pteridophyta ini, dia punya yang namanya daun sporofil dan daun tropofil. Bedanya apa teh? Yang pertama, kalau misalkan sporofil berarti daun ini nih fungsinya buat menghasilkan spora nih, seperti yang ada di gambar nih. Ada bintik-bintik hitam kan berjejer. Nah, itu adalah yang namanya sorus, atau kalau banyak gini disebut dengan sori. Nah, di dalamnya ada yang namanya kantong spora, disebut dengan sporangium. Nah, di dalam sporangium ini ada yang namanya spora. Paham? Jadi nanti sporanya ada di bagian yang hitam-hitam ini nih, di dalamnya. Dan daun ini berarti disebut dengan daun sporofil. Kemudian kalau yang disebut dengan daun tropofil mah
dia daun yang tidak menghasilkan spora. Terus dia gunanya buat apa teh? Jadi kalau misalkan yang daun tropofil mah fungsinya buat fotosintesis, itu fungsinya dia. Itu ya. Nah, daun sporofil ini disebut juga daun steril. Kalau yang tropofil mah disebut dengan daun fertil. Tuh harus diingat-ingat. Nah, kemudian paku-pakuan itu kan banyak banget ya. Nanti kalian saat ini yang belum tahu, tapi nanti mungkin setelah Teteh kasih lihat gambar-gambarnya, mungkin kalian akan ngeh, oh ternyata ini tuh paku. Ini mah sering lihat teh. Semoga aja ya. Nah, ternyata di paku-pakuan ini juga punya divisinya loh. Banyak divisinya. Ada divisi Silophyta, Lycophyta, Equisetophyta, dan Pterophyta. Ada berapa itu? Ada 4. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, lanjut lagi. Yang pertama adalah divisi Silophyta, itu gambarnya ya. Nah, kedua gambar itu merupakan spesies dari divisi Silophyta. Nah, Silophyta ini disebut dengan paku purba. Kok bisa tadi disebut dengan paku purba? Karena sebagian besar spesiesnya itu sudah punah, sudah tidak bisa ditemukan. Jadi hanya ini aja nih yang sekiranya masih ada. Kemudian ada divisi Lycophyta atau paku kawat. Kenapa disebut dengan paku kawat? Iya benar. Apa? Karena memang strukturnya, bentuknya mirip kawat. Ini salah satu spesiesnya ya. Spesies dari divisi Lycophyta. Selanjutnya ada divisi Equisetophyta atau yang disebut dengan paku ekor kuda. Iya dong, kenapa disebut dengan paku ekor kuda? Karena memang mirip dengan ekor kuda. Nih ya, kedua gambar ini sama ya sebenarnya ya. Nah, kalau yang ini nih yang atas nih, yang apa nih? Yang membengkak nih ya. Ini namanya nantinya di dalamnya tuh ada yang namanya spora. Tuh ya. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir ada divisi Pterophyta atau paku sejati. Nah, kalau misalkan divisi ini mah banyak ya jenisnya ya. Kalian pernah lihat gak gambar yang ini nih? Tuh, lihat. Sorusnya atau sorinya ada di pinggir-pinggir daunnya ya. Tuh ada banyak. Nah, ini namanya suplir yang biasa buat tanaman hias. Kalau yang di bawahnya, kalian pernah lihat gak? Dia itu di air ya. Biasanya teteh nemunya di sawah. Ini namanya apa coba? Yang daunnya ada 4 tuh. Namanya semanggi. Ya, kelewat. Putar lagi. Nah, ini. Kalau yang ini nih, yang nempel di tumbuhan lain, ini namanya paku sarang burung. Paku sarang burung? Bukan. Ini bukan ya, teteh ralat ya. Jadi ini tuh paku tanduk rusa. Nih. Daunnya nih mirip dengan tanduk rusa, makanya dinamain paku tanduk rusa. Sebenarnya ada paku sarang burung, cuma di gambar ini atau di slide ini teteh nggak kasih contohnya, tapi nanti teteh kasih lihat ke kalian. Atau kalau misalkan kalian penasaran, bisa searching paku sarang burung, bentuknya seperti apa. Sama dia juga nempel di pepohonan, di tumbuhan lain. Tuh ya, penjelasan tentang paku-pakuan. Ada yang mau ditanyain? Ya, catat pertanyaannya. Nah, ini nih. Kan tadi ciri khas dari paku-pakuan itu daun mudanya menggulung. Ini nih yang disebut dengan daun muda, dia menggulung.
Nah, nanti kalau udah dewasa, dia gulungannya akan membuka seperti daun yang ada di sampingnya nih. Tuh ya. Nah, ini tadi sama ini suplir nih. Lihat ya, ini sporanya nih. Sorus maksud teteh. Nanti di dalamnya ada spora ngium. Di dalam spora ngium ada spora. Nih. Yang kuning-kuning juga sama ya, sorus, atau disebut kalau misalnya banyak gini sebutnya sori. Ini juga sama nih yang bawah. Oke, sampai sini paham? Nah, lanjut ya. Nih, daun sporofil sama tropofil. Tadi masih inget gak sporofil apa, tropofil apa? Tuh mas, ada gambarnya tuh yang ditunjuk tuh. Coba apa kira-kira tadi? Harus diingat-ingat. Apa itu daun sporofil? Apa itu daun tropofil? Ada yang masih ingat? Ada. Coba apa? Sip, bener banget. Kalau yang sporofil mah dia menghasilkan spora. Ingat aja tuh, spora, sporofil. Berarti dia menghasilkan spora. Kalau yang tropofil berarti dia tidak menghasilkan spora. Berarti fungsi dia buat apa tadi? Fotosintesis. Tuh ya. Yang paku-pakuan, ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada ya, dari tadi teteh nanya mulu, dia ada yang mau tanyain nggak? Padahal kan nanti ya, tanya jawabnya di akhir. Bapak ya, biar serasa di kelas, oke? Lanjut lagi nih. Tumbuhan berpembuluh yang kedua, atau yang tadi kan kalau paku-pakuan yang tidak berbiji. Nah sekarang giliran ke tumbuhan berpembuluh yang berbiji atau punya biji, atau nama kerennya itu spermatopita. Oke? Nih gambarnya nih yang di layar ya, yang di slide ya. Ini gambar dari spermatopita. Nah, spermatopita itu ya tentu memiliki biji. Untuk apa sih biji ini? Untuk atau sebagai alat perkembangbiakan, memperbanyak diri. Supaya apa memperbanyak diri? Supaya tidak punah atau tetap lestari. Tuh ya, angios spermatopita. Nah, yang namanya tumbuhan berbiji itu kan banyak. Tentunya dari banyaknya tumbuhan berbiji atau spermatopita pasti ada yang mirip-mirip, ada juga yang enggak. Nah, yang mirip itu dikelompokkan ke satu kelompok. Nah, yang enggaknya silakan mencari persamaan dengan kelompok tumbuhan yang lain. Nah, ternyata setelah dikelompokkan itu ada yang namanya angiospermae dan gymnospermae. Kalau angios mah berbiji tertutup, kalau gymnos mah berbiji terbuka. Oke, yang pertama kita bahas adalah angiospermae. Angiospermae ini sering juga sih dibilang dengan antopita atau tumbuhan berbunga. Nih ya, ini bunga-bunga dari kelompok angiospermae. Oke, ke ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, berbiji tertutup dan memiliki bunga. Nah, nanti di slide selanjutnya akan ada yang namanya struktur bunga ya. Nanti ada foto atau gambar struktur bunga. Nah, nanti kita kasih tahu bagian-bagiannya ada apa aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa disebut dengan berbiji tertutup? Kenapa coba? Kenapa disebut dengan berbiji tertutup? Oke, ingat-ingat pertanyaan teteh ya. Nanti dibahas ke selanjutnya, slide selanjutnya. Yang kedua, cirinya adalah dia punya akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Sungguh-sungguh daun. Enggak ada kata mirip-miripan. Emang dia akar, batang, sama daunnya. Itu loh. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya dia punya yang namanya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, nanti dari bunga ini sendiri dia
bakal menghasilkan yang namanya biji. Hayo, tadi berbiji tertutup itu masuknya gimana? Oke, lanjut lagi. Nah, di angiosperma ini dia ada satu divisi. Divisinya itu antopita. Nah, antopita sendiri dibedakan menjadi dua, ada monokotil dan dikotil. Apa itu teh? Banyak banget sih istilahnya. Iya, banyak banget. Maka dari itu kalian harus terbiasa mendengar istilah-istilah dalam biologi. Paham? Bisa lanjut? Oke, lanjut. Nih ya, antopita. Lihat gambar monokotil dan dikotil. Bedanya apa? Bedanya padi sama mangga teh. Ya iya, beda. Beda ya, padi sama mangga, ya benar beda. Cuma ada nggak sih, atau kalian tahu nggak sih bedanya itu apa, dari apanya gitu? Dari akarnya. Beda nggak akarnya? Daunnya beda nggak? Tuh, lihat ya. Nih, ada yang atas ini jagung. Jagung ini masuknya ke monokotil. Ini ada rumput-rumputan nih. Rumput-rumputan juga monokotil. Kalau yang ini tahu ya, ini apa ya? Jeruk, dia masuknya ke dikotil. Nah, di sini dikotil monokotil itu dibedakan berdasarkan jumlah keping biji atau lembaga. Kalau yang monokotil mah, ini ya monokotil ya. Monokotil satu, kotil tuh kotiledon ya. Jadi kalau yang monokotil mah hanya ada satu kotiledon atau keping biji atau keping lembaga nih, satu aja nih. Mono tuh satu ya. Kemudian ada dikotil yang atasnya. Di itu dua. Berarti dia punya dua kotiledon atau dua keping lembaga atau dua keping biji. Nah, di dalam biji ini dia punya yang namanya embrio. Nah, nanti embrio ini akan berkembang menjadi tanaman baru atau individu baru. Paham sampai sini? Belum. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama dari segi bijinya tuh. Kalau monokotil mah satu kotiledon. Kalau misalkan dikotil berarti dua. Itu dari bijinya. Nah, kalau tulang daun tadi ingat-ingat daun padi sama daun mangga, beda nggak tuh tulang daunnya? Beda. Kalau misalkan padi dia sejajar atau melengkung. Kalau misalkan mangga mah dia menyirip ya. Coba deh cek nanti setelah ini tuh ya. Di sini juga ada tuh, kalau yang tulang daun monokotil mah sejajar atau melengkung. Kalau misalkan yang dikotil mah menjari atau menyirip. Nah, selanjutnya dari pembuluhnya, berkas pembuluh ini agak nggak jelas ya, tapi nanti di kelas 8 kalian akan belajar lebih dalam tentang pembuluh ini ya. Nah, kalau misalkan monokotil mah pembuluhnya itu tersebar. Kenapa tersebar? Karena dia nggak punya kambium. Kalau misalkan yang dikotil, dia pembuluhnya teratur dalam satu lingkaran kambium. Nah, kambium ini kalau misalkan kita lihat tumbuhan monokotil sama dikotil pasti beda ya, kayak tadi padi sama mangga. Coba deh amati lagi batang padi sama batang mangga, beda nggak? Beda dong. Kalau misalnya padi mah dipotek ya, dia bakal putus potong. Karena apa? Karena dia nggak punya kambium. Kalau misalnya mangga kan batangnya lebar besar, itu karena adanya kambium, perkembangan kambium yang membuat batang itu menjadi besar, lebar dan keras. Itu karena adanya kambium. Nah, kemudian dari segi bunganya, kalau yang monokotil mah petal ya, kelopaknya itu nih, bukan kelop ini nih ya, mahkotanya nih dia kelipatan 3 tuh ya, tumpuk 3. Kalau misalkan yang dikotil mah dia
kelipatan 4, 5 atau tuh ya, kelipatan 4 atau 5. Tuh 1 2 3 4 5, tuh 2 di bawahnya lagi 1 2 3 4 5 di kelipatan. Nah, kalau dari segi akarnya, coba deh kalian cabut rumput. Pernah nggak nyabut rumput nyampe ke akar-akarnya? Terus amati deh akar dari rumput yang kalian cabut tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan dia serabut tuh kayak rambut-rambut halus gitu ya, rambut-rambut halus banyak. Nah, itu namanya akar serabut. Nah, kalau misalkan kalian nyambut tanaman terus akarnya kayak gini nih ya, ada akar utamanya nih yang panjang ke bawah, yang lebih besar ukurannya. Ini disebut dengan akar tunggang tuh ya. Jadi kalau misalkan yang dikotin mah dia akarnya tunggang sehingga lebih kuat gitu ya. Paham nyampe sini perbedaan tumbuhan monokotil sama dikotil? Yakin deh teteh mah kalian pasti banyak pertanyaan. Nah, maka dari itu catat dulu pertanyaannya, oke? Saya lanjut ya. Nah, tadi udah bahas yang Angiospermae ya. Nah, sekarang bahas yang ke Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka? Ingat ya, di Angiospermae itu ada yang namanya bunga. Di dalam bunga itu nanti ada yang namanya karpel. Di sini nggak ada ya. Teteh lupa nyantumin, tapi nanti pas kita diskusi Teteh akan kasih lihat gambarnya, tadi jelasin lagi, oke? Jadi kalau misalnya yang Angiospermae mah kenapa dia disebut dengan berbiji tertutup? Karena bijinya itu dilindungi atau dilingkupi oleh yang namanya daun buah atau karpel. Masih ngebayang ya kalian ya? Nanti Teteh jelasin lagi pas diskusi. Teteh kasih lihat gambarnya, oke? Nah, itu ya kalau yang Angios. Nah, kalau yang Gymnos mah bijinya tidak dilingkupi oleh daun buah, tidak dilingkupi, makanya dia disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka atau berbiji telanjang. Itu tadi karena nggak ada daun buah yang melingkupinya. Tuh ya. Kan tadi kalau misalkan yang Angios mah alat reproduksi atau perkembangbiakannya itu kan bunga sama bijinya ya. Nah, kalau misalkan yang Gymnos mah dia berupa strobilus. Nah, strobilus itu seperti yang ada di gambar yang ada di layar nih. Pernah lihat gak? Ini strobilus dari pinus. Ini strobilus. Alat perkembangbiakan, alat reproduksi dari Gymnospermae. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya, kalau yang Gymnospermae itu punya daun yang lebar, sempit, lancip, dan kaku. Tuh ya. Nah, di Gymnospermae ini ada 4 divisi. Ada divisi Pinophyta, Cycadophyta, Gingophyta, dan Gnetophyta. Duh teh, makin banyak aja nih istilah. Iya, tentu namanya biologi itu banyak istilah. Jadi pelan-pelan kita harus terbiasa. Tuh ya. Lanjut. Yang pertama, divisi Pinophyta. Nih ya, Pinophyta nih. Yang hijau-hijau nih, yang mirip buah, tapi bukan buah ya, ini strobilusnya. Tuh daunnya lancip, kaku nih daunnya nih, sempit kan daunnya tadi. Tuh ya. Nah, ini di divisi Pinophyta nih, contohnya nih, nama spesiesnya Pinus mercusi. Pernah lihat gak? Yang ini ya. Nah, kalau yang di sebelahnya ada divisi Cycadophyta. Contohnya adalah Cycas rumpii atau disebut dengan pakis haji. Pernah lihat gak ini? Ini spesies dari divisi Cycadophyta. Yang selanjutnya ada divisi Gingophyta. Ini salah satu spesiesnya nih, yang daunnya warna kuning. Ini spesies Ginkgo biloba. Nah, Ginkgo biloba ini dia asalnya dari Cina nih, tapi ada di seluruh dunia.
udah ada. Jadi dia biasanya tanaman ini ada di pinggir jalan buat peneduh jalan. Nah teh, kok bisa dia daunnya warna kuning? Nah kalau ginkgo pita itu yang ginkgo biloba ya, dia itu kalau misalkan musim gugur emang daunnya warna kuning gitu. Nanti daun ini bakal berguguran. Makanya jangan heran kalau di luar negeri, misalnya Jepang nih ya. Nah di Jepang itu biasanya kalau musim gugur jalan tuh penuh sama daun-daun yang rontok nih, yang gugur. Jadi jalan tuh nantinya warna kuning semua karena berasal dari gugurnya daun ginkgo biloba. Nah di sampingnya ada divisi Gnetophyta. Pernah lihat kan ini? Pernah makan mungkin? Coba tebak itu biasanya yang ada di mana? Yang di mana? Sayur apa? Sayur asem. Apa tuh? Kalian nyebutnya apa? Tangkil boleh, terus melinjo boleh, ya itu ya. Nah dia nih ya, tangkil melinjo nih salah satu spesies yang ada di Gnetophyta. Atau kalau misalkan yang melinjo ini nama spesiesnya Gnetum nemon tuh ya. Nah sampai di sini ada pertanyaan ya, pastilah ada pertanyaan. Oke, nanti kita diskusi lewat video call. Jangan lupa catat pertanyaannya, apapun tentang materi ini kalian tanyakan. Kalau misalkan masih nggak ngerti, minta Teteh jelasin ulang, atau kalian bisa nih ulang-ulang video slide ini ya. Ada pertanyaan? Oke, nah itu setelah kalian ngedenger penjelasan tentang plante atau kingdom tumbuhan ini, apa yang kalian pikirkan? Oh ternyata tumbuhan tuh banyak banget ya jenisnya teh, banyak banget ya kelompoknya teh. Pusing saya, banyak lagi istilahnya. Ya pasti, Teteh juga dulu pusing. Tapi kalau misalkan udah tahu, udah terbiasa, insya Allah lah nggak pusing. Tuh ya. Nah, ini kan kita udah bahas kingdom plante ya. Plante udah, fungi udah, protista udah, monera udah. Berarti nanti minggu depan bahas kingdom. Buka lagi catatannya yang belum kingdom apa. Nah itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Ingat-ingat ya, harus materi yang udah lalu, yang udah dipelajari harus ingat lagi karena masih berhubungan. Seperti apa itu klasifikasi, apa itu autotrof, apa itu heterotrof, apa itu multiseluler, uniseluler, eukariotik, eukariotik. Karena kita emang sedang membahas hal tersebut, jadi jangan sampai lupa. Oke, ada iklan ya sepertinya ya. Tuh ya, silakan. Oke. Nah, karena emang kita udah ada di akhir penjelasan atau di akhir materi, karena pertanyaan juga nanti. Oke. Kira-kira sampai di sini dulu ya materi tentang klasifikasi makhluk hidup bagian kingdom plante atau kingdom tumbuhan. Jadi kalau misalkan kalian jalan-jalan terus ngelihat banyak tumbuhan, kalian harus tahu itu tumbuhan apa ya. Oh itu tuh tumbuhan yang udah pernah dijelasin Teteh kayak gitu ya. Semoga dengan kalian belajar tentang tumbuhan ini, kalian bisa lebih mencintai lingkungan, lebih bisa merawat tumbuhan, tanaman. Ingat ya, dia juga yang namanya tumbuhan itu kan di hutan nih, itu kan banyak tumbuhannya ya. Dia kan sebagai paru-paru dunia. Nah itu harus kita rawat. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ada ya nanti ya. Oke, itu nanti kita adain diskusi. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan,
Nah, materi tentang plantain ini kita sudahi sampai di sini. Ingat ya, pertanyaannya dicatat tadi, nanti kita adain yang namanya diskusi kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian. Oke, kalau misalkan oh iya, karena udah berakhir juga materinya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar yang banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa penutup majlis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, dadah.